Kenapa kok tiba-tiba Golkar melabuhkan dukungannya ke Pak Prabowo? Kenapa akhirnya ke Pak Prabowo? Jadi begini, Mbak. Dalam proses penentuan keputusan politik terkait pencapresan, tentunya ada beberapa parameter yang memang harus dilihat. Tentunya yang pertama adalah dari parameter pertama adalah faktor akademik, yaitu hasil survei. Hasil survei itu kan scientific result. Jadi ya memang fakta secara hasil survei, tiga besar itu adalah Pak Prabowo, Pak Mas Ganjar, dan Mas Anies. Artinya itu dasar pertama. Jadi realitas hasil saintifik itu juga menjadi pertimbangan pertama kita. Namun setelah kita melihat hasil survei, kita kan nggak bisa ujuk-ujuk hanya sekedar berdasarkan faktor hasil survei. Tentunya faktor yang kedua adalah faktor konfigurasi elit. Itu suka ataupun tidak suka, faktor elit-elit politik di Indonesia ini, di negara ini pasti akan menentukan akhir keputusan kita itu. Irisan-irisannya segala macam, komunikasi politik di sesama ketua umum partai, dengan pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi, dengan pemerintahan sebelumnya, dan itu pertimbangan kedua. Nah, lalu yang ketiga yaitu kecukupan tiket partai. Nah, kan kita melihat dari semua itu, ya kita melihat kalau kita dengan Gerindra, itu secara kebutuhan untuk pencapresan sudah cukup. Nah, artinya koalisi ataupun tiket pencapresan sudah lebih dari cukup. PDIP sendiri juga cukup sebenarnya kalau Golkar ke sana. Ya itu, ini saya bilang dulu ya. Nah, itu tiga. Nah, yang terakhir ini, Mbak, tidak kalah pentingnya, yang sering sekali diabaikan oleh setiap orang dalam penentuan ataupun kontestasi, baik itu pilkada, pilgub, maupun pilpres. Apa itu? Kita bicara tentang tidak boleh hanya sekedar gimana caranya lu menang jadi presiden atau wakil presiden. Tapi lu harus bisa berbicara tentang pada saat kita sudah jadi presiden atau wakil presiden, kita mau ngapain? Apa kebutuhan bangsa dan negara hari ini ke depan dalam konteks sustainability, keberlangsungan dari pemerintahan sekarang, yaitu pemerintahan Pak Jokowi dan next-nya nanti ke depan. Nah, saya mau bilang begini, Mbak. Apa yang sudah dilakukan dari era Pak SBY, lalu dilanjutkan oleh Pak Jokowi, lalu nanti setelahnya, itu fase-fase yang memang kita harus akui masing-masing punya karakteristik tantangannya di era mereka masing-masing. Kita melihat tantangan ke depan ini lebih berat dibandingkan di era Pak SBY, masuk ke era Pak Jokowi 10 tahun ini, lalu nanti setelah Pak Jokowi. Apa tantangan yang paling berat? Itu adalah konsolidasi nasional. Di era sekarang ini, kita sadar dan semua udah ngerti sekali, kita sempat kena badai COVID. Dilululantakkan dengan COVID dan lain sebagainya. Negara ini sudah recovery. Ya, kebetulan Menko Perekonomiannya ketua umum gua kan. Ya, enggak, itu fakta. Beliau sangat cukup memahami bahwa ada upaya yang sangat luar biasa berat waktu itu kita untuk mengembalikan keadaan ekonomi negara. Jadi kita waktu itu begini, seluruh negara di dunia, Mbak, itu minusnya rata-rata di atas 6%. Ada yang belasan persen dan lain sebagainya. Tapi waktu itu kita jaga jangan sampai lewat dari 6%. Itu luar biasa effortnya. Lalu fakta lagi, Indonesia berhasil kembali rebound lebih cepat dibandingkan negara lain pada posisi plus 5%. Nah, menurut pandangan kita Golkar dan juga dari diskusi kita dengan ketua umum kita Pak Erlangga, recovery ekonomi sekarang ini perlu dioptimalkan kembali. Jadi kalau kita bilang bahwa kembalinya reboundnya ekonomi ini tidak serta-merta langsung bisa aman sustain ke depan. Artinya perlu ada treatment kebijakan selanjutnya untuk memastikan bahwa reboundnya ekonomi di angka 5% ini bisa sustain ke depan. Dan itu bisa dilakukan Prabowo Subianto? Nah, itu tadi saya sampaikan. Pertanyaannya, kenapa harus Prabowo Subianto? Kita melihat begini. Komunikasi ataupun komunikasi politik antara pemerintah dengan legislasi, salah satunya adalah menjadi salah satunya menjadi poin yang sangat penting ke depan. Maka dari itu kita membutuhkan presiden yang kuat, baik itu secara karakter personalnya dan juga karakter kekuatan politiknya.
kita perhatikan ya Mbak, ini evaluasi plus minus di era pemerintahannya Pak Jokowi. Dengan posisi Pak Jokowi yang sebagai presiden tapi beliau tidak pegang partai, beliau dihadapkan dengan tantangan lagi pada saat ada sebuah kebijakan, beliau membutuhkan sebuah treatment komunikasi politik yang cukup memberikan effort tambahan ke internal partainya, ke semua partai, artinya di parlemen, maksud saya di parlemen. Ini yang kita lihat ke depan, kita harus memiliki presiden yang memang kokoh dan kuat, baik itu di eksekutif maupun juga di legislatifnya. Kita melihat sosok dari tiga itu, memang dari sisi karakteristik kebutuhan untuk keberlangsungan negara ke depan, kita melihat itu ada figurnya Pak Prabowo. Ya sekarang kita tahu beliau dari segi dia capres, ya kita sekaligus juga ketua umum partai. Nah ini yang memang menjadi titik utamanya Partai Golkar. Tapi Pak Jokowi nggak megang jadi ketua umum partai 10 tahun dipimpin beliau baik-baik aja. Kan tadi saya bilang, ada extraordinary condition. Pasca COVID ini. Jadi maksud saya gini loh, pasca COVID kita sudah reborn, tapi kita membutuhkan sustainability reborn ekonomi kita untuk lebih firm menjaga agar lebih stabil. Baik. Nah, jadi proses yang itu satu Mbak ya. Jadi tadi kita membutuhkan kandidasi ataupun presiden ke depan yang memang kuat secara karakter personal dan juga beliau memiliki kekuatan politik di parlemen. Lalu yang kedua, karakteristik tegasnya seorang Prabowo itu kita butuhkan untuk konsolidasi nasional. Plus tadi dikombinasikan dengan karakteristik teknokratik dan ekonomnya Pak Erlangga. Kita tadi menilai ini akan menjadi sebuah duet yang sangat paripurna.